Jadi jangan kita terlalu khawatir masa depan anak atau urusan rezeki. Yang mau dikhawatirkan, karena ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Dia kasih duduk anaknya, lalu dia bertanya, "Nak, ma ta'buduna min ba'di?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat isya, salat tarawih dan witir yang berbahagia. Judul ceramah tarawih malam ini adalah larangan keras membaca Al-Quran ketika ceramah berlangsung. Jadi tolong ibu-ibu yang di belakang yang sudah mulai pasang kacamatanya, buka kembali. Banyak bapak-bapak mengeluh, itu istriku Ustaz tidak pernah lupa pergi sholat tarawih tapi tidak ada perubahan sikapnya. Saya bilang, bagaimana berubah dan tidak pernah dengar ceramah itu mengaji togi di belakang. Kalau bapak-bapak, kita tidak tahu perkara kita menghadap ke depan, tapi saya tahu nih. Jadi kebiasaannya sebagian ibu-ibu sibuk mengaji, padahal mengaji itu baik, ceramah juga baik. Tapi kalau mengaji sambil dengar ceramah tidak baik. Jadi stop dulu, karena ini ceramahnya tidak lama. Ikan cepa, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tidak perlu ubur-ubur ikan lele ngelantur dan bertele-tele. Jadi tidak lama ini ya. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur malam ke-22 Ramadan. Tidak terasa sudah 21 puasa bagi mereka yang tidak puasa. Kalau ada orang puasa baru bilang tidak terasa, bahaya ini. Pasti terasa. Tenaga kita juga semakin mulai terasa berkurang. Dan justru ketika tenaga kita sudah mulai tersedot, Nabi mengingatkan untuk tetap semangat, karena kita disuruh mencari Lailatul Qadar, bukan disuruh menunggu Lailatul Qadar. Bedanya mencari dengan menunggu. Kalau mencari artinya semangat. Jadi perbanyak ibadah, terutama di malam-malam ganjil. Saya mau mengajak kita bincang-bincang tentang harta. Jadi saya sekarang ceramah di mana-mana karena memang dibayar negara untuk ngurus orang-orang yang banyak hartanya, sehingga ceramah tentang harta. Banyak salah paham tentang harta. Saya bincang-bincang dengan seorang pengusaha yang sukses, karena ada juga pengusaha belum sukses. Dia bilang, Ustadz, saya belajar dari pengalaman beberapa teman dan saya tidak mau seperti itu. Pengalaman apa itu, Pak Haji? Dia bilang, setelah dia meninggal, anak-anak yang dia tinggalkan itu saling baku gugat di pengadilan gara-gara harta. Ada yang tidak baku omong,
Ada yang pokoknya banyak bertengkar tentang harta. Karena itu saya tidak mau anak-anakku begitu. Jadi apa kita bikin? Saya sudah bagi hartaku kepada anak, saya sudah aturkan dengan perjanjian berlaku setelah saya meninggal. Bagaimana cara baginya? Kebetulan anaknya sama jenis kelaminnya, saya bagi rata. Anaknya 3 orang, masing-masing dapat 1/3. Dan alhamdulillah semuanya sepakat, sehingga saya sudah aman nanti kalau Allah sudah memanggil saya. Bagaimana kira-kira kalau begitu Pak Ustadz? Saya bilang, Pak Haji, ini bukan cuma salah, tapi salah sekali. Di mana lagi salahnya? Saya bilang karena kita bagi 3. Mestinya minimal kita bagi 4, kalau perlu bagi 5. 3 je anakku Ustaz, cocok nih 3 anak, tetapi kan kita dengan istri tak 2 orang. Masa cuma anak kita kasih harta? Jadi kita dibilang Ustaz, jangan salah, memang ku bagi 3, tapi mati Pak baru pindah ini. Jadi selama saya masih hidup, masih saya yang punya. Saya bilang di situ masalahnya, karena kita hanya siapkan harta waktu kita masih hidup. Jadi begitu kita mati tidak ada nih harta. Masih menghayal. Saya bilang, jadi yang benar bagaimana? Saya bilang mestinya kita bagi 5 atau bagi 4. Anak masing-masing dapat, baru 1/4-nya, jadi 1/4 untuk bapak dan istrinya bapak. Tetap berlaku kalau bapak dulu meninggal, istri punya harta belum bisa dibagi. Dia bilang, untuk apa saya harta? Saya bilang, bawa juga mati. Jadi yang untuk anak tersimpan di dunia, untuk bagian tak bawa juga mati. Dia masih bingung, kayaknya sama juga kita, kayaknya masih bingung juga ini. Di mana disimpan jatata? Simpan di tempat yang aman, yang pasti kita nikmati kalau meninggal. Di masjid, di pesantren, di panti asuhan, orang-orang miskin, baik dalam bentuk sedekah biasa maupun dalam bentuk infak. Jadi lewat kota amal. Cuma minta maaf yang tadi lewat tidak ada kerisnya, Pak. Jadi mestinya semua kota amal pakai kiris. Ya, jadi dia baru sadar. Itu matanya kayak berair. Oh, jadi salah kayak ini. Iya. Minggu berikutnya dia telepon saya sambil suaranya ceria. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih kita ketemu. Saran telah saya laksanakan. Saya sudah rubah pembagian. Saya panggil anak-anakku, baru saya bagi ulang. Dia 1/4 masing-masing, saya dengan ibu juga 1/4. Anak tak setuju. Dia bilang setuju, karena alhamdulillah saya juga didik anak saya dengan pendidikan agama yang baik. Jadi perlu juga itu Pak agama. Biar kita masuk di akal ini ceramahku kita bagi. Kalau anak tidak beragama dengan baik, tidak laku. Nah, kau berdua. Jadi kita bagi 4 ini harta. 1/4, mama 1/4, teta 1/4. Setuju Pak, tapi baku japri bersaudara. Iya nih, nanti kalau mati diambil lagi. Jadi penting menanamkan anak itu agama yang baik. Karena kita sebahagian tidak mau belajar dari kenyataan, bukan dari pengalaman. Tidak mau belajar dari kenyataan. Apa kenyataannya? Rata-rata kita punya harta sekarang
rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai bukan warisan orang tua. 7 sampai 9 dari 10 orang itu rumahnya, kendaraannya hasil usaha sendiri, bukan hasil warisan orang tua. Artinya semua orang punya rezeki tersendiri. Coba, siapa di kompleks ini yang rumahnya pemberian orang tua? Tidak ada. Jerih payah sendiri, keringat sendiri. Kita sudah buktikan kenyataan. Saya bisa punya rumah, usaha sendiri. Saya bisa punya kendaraan, usaha sendiri. Rezeki Allah sendiri kepada saya. Kenapa kita pusing pikirkan anak nanti di mana rumahnya? Nah, kita sendiri tapi nanti tidak ada rumahnya. Masa kita tidak belajar dari derita? Allah siapkan rezeki untuk kita. Saya yakin tidak mungkin orang tua tidak pernah merencanakan bila nanti itu anakku tinggal di kompleks ini, Pak. Kalau orang tua kita percaya pasti diendrekan atau di Neponto, pasti dia mau di dekat rumahnya sendiri. Kenapa kita ada di sini? Allah yang kasih rezeki. Jadi jangan pernah pusingi pekerjaannya Allah. Apa pekerjaannya Allah, Ibu? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah tidak ciptakan binatang melata, cacing, galang-galang, itu tonji, kaki 1000, kecuali Allah sudah siapkan rezekinya. Jadi jangan pernah khawatir untuk urusan rezeki anak tak ada tonji nanti rezekinya. Kalau begitu, harta yang kita cari, yang kita sudah dapat, pikirkan untuk diri kita juga. Jangan semua dipikirkan untuk orang lain. Anak tak orang lain urusan harta. Anak tak orang lain. Jadi jangan pernah khawatir. Ada ton rezekinya. Saya pergi ceramah di Bumi Permata Hijau. Sering saya ceramahkan ini. Begitu masuk belok kiri, banyak rumah-rumah kosong. Saya tanya ketua RT-nya di situ, kenapa ini rumah kosong? Rumputnya tinggi, pelaponnya jatuh, jendelanya pecah, pintunya lubang-lubang. Dibilang rata-rata itu Ustaz pejabat yang punya. Kenapa dia tidak tinggali? Memang bukan di sini mau tinggal. Ada dia rumahnya besar. Ini investasi untuk anak-anaknya. Kenapa anaknya tidak tinggal? Dia bilang jadi pejabat nih juga, ada Tommy juga di rumahnya. Kan biasanya begitu. Kalau saya sudah jadi kepala desa, anakku minimal wakil kepala desa. Apapun caranya. Jadi anaknya juga sudah jadi pejabat, anaknya juga ada pengusaha, anaknya jadi pengusaha. Bahkan ada rumah sudah disiapkan oleh bapaknya untuk dia. Anaknya sekarang jadi duta besar. Tidak mungkin dia tinggal di rumah yang kecil begitu. Jadi jangan kita terlalu khawatir masa depan anak. Tahu urusan rezeki. Yang mau dikhawatirkan, karena ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub. Dia kasih duduk anaknya, lalu dia bertanya, "Nak, ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah kalau saya sudah tidak ada? Ini yang perlu diwariskan. Anak kita nanti menyembah apa? Jadi penting menanamkan agama, akhlak, ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Saya ceramah di kampus, guru-guru besar, guru-guru saya bilang, "Prof, di sini kita semua jadi profesor. Adakah kita ini jadi profesor karena banyak harta dan simpangan ke bapak tak?" Dia bilang, "Justru bapakku jual sawahnya kasih sekolah saya. Seandainya mungkin bapakku tidak jual sawah, saya tidak jadi profesor." Jadi itu yang mau dicontoh. Kasih hilang harta tak untuk investasi pendidikan anak tak, supaya nanti dia beli sendiri harta kalau berhasil.
Daripada kita tidak mau jual harta, tidak sekolah anak, nanti tipu anak, palsu sertifikatnya. Jadi jangan salah pilih kalau harta, baik-baiki. Nah, bagi yang punya harta, keluarkan zakat, infak, sedekahnya. Alhamdulillah, sebagai laporan Pak Ketua Pengurus dan seluruh pengurus, kayaknya rekornya Masjid Darul Muttaqin Minasaupa itu dipecahkan tahun ini oleh Nurul Jihad ini. Itu Minasaupa pengumpulan zakatnya tahun lalu kurang lebih 110 juta. Ini sampai malam ke-22 Ramadan itu zakat yang masuk lewat UPZ itu sudah 320 juta. Kelihatannya mau lebih 500 ini Pak. Ya. Itu karena sudah semakin sadar zakat ya, nanti diasistensi oleh Basnas pada waktunya untuk menyamakan program pemberdayaan. Jadi ada program pemberdayaan, beasiswa, modal usaha, dan yang lain. Sehingga program-program yang jalan, dana zakat itu benar-benar berguna. Dan bukan cuma warga kompleks. Tapi bisa jadi ada orang Papua yang menikmati zakatnya orang ini. Bisa jadi ada orang Palestina yang kuliah di Unhas. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Jadi zakat, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hitung zakatnya baik-baik, keluarkan, hitung hartanya, keluarkan zakatnya. Kalau zakat itu aturannya di-store ke Baitul Mal. Baitul Mal kita sekarang namanya UPZ atau Basnas. Seperti yang masuk ini, itu tidak lewat langsung UPZ, semua transfer ke rekening Basnas Kota Makassar. Tapi tetap tercatat itu adalah pengumpulan UPZ Nurul Jihad. Dan kita kasih tahu semua UPZ. Dia bilang kalau ada orang zakat harta, saya bilang kasih rekening Basnas, karena banyak juga orang ragu-ragu kalau ke UPZ masjid. Saya masih banyak di tempat lain tidak dipercaya. Saya bilang kasih rekening Basnas, baru kasih tahu saya bilang ada yang masuk, itu tetap masuk terdata di UPZ yang bersangkutan. Kalau zakat, kalau infak Pak atau sedekah biasa, afdolnya yang didahulukan adalah tetangga paling dekat. Itu kalau kita mau bagi-bagi sedekah, yang didahulukan tetangga. Nomor kedua, keluarga. Jangan dibalik Pak. Bukan keluarga dulu, tetangga dulu. Kalau satu yang mau dibagi, nah dua yang butuh, antara tetangga dengan keluarga, lupakan keluarga, tetangga dulu Pak. Nah, masih bingung-bingung ini. Kenapa bisa? Kalau semua orang memikirkan tetangganya, tidak ada keluarga yang terlantar. Tapi kalau semua orang memikirkan keluarganya, banyak tetangga yang tidak terurus. Karena tidak ada orang yang tidak punya tetangga, tapi banyak orang yang tidak punya keluarga. Coba kalau semua orang pikir keluarganya, jadi itu kodong orang dari Papua yang tinggal di ini tidak ada yang kasih, tidak ada keluarganya. Tapi kalau semua orang pikir tetangganya, keluarga aman. Ada kodong keluarga aku di Sudia miskin yang lagi pusingi karena ada tonji tetangganya yang pikir ki. Makanya dahulukan tetangga supaya seluruh keluarga dapat. Kita kasih tetangga tak di sana. Ternyata kita waktu ketemu keluarga tak, kita bawakan sedekah. Ternyata kita adalah orang ke-10 dari keluarganya yang bawakan. Karena semua pikir keluarga, terlantarlah tetangga-tetangga yang tidak punya keluarga. Makanya kata Nabi, kata sahabat, hampir-hampir saya menganggap keluarga tetangga itu dapat warisan. Karena Nabi setiap ketemu, ngapain tetanggamu? Bagaimana tetanggamu?
ingat tetanggamu. Sehingga saya menyangka jangan-jangan juga nanti tetangga disuruh kasih warisan. Begitu Nabi suruh perhatikan tetangga kita. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kataku dalam ceramah yang kasar, mohon dimaklumi, karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.